Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dan kita hari ini membahas materi muamalah. Apakah anak-anak hari ini sehat-sehat selalu dan siap belajar bersama? Kalau sudah siap belajar bersama, mari kita mulai pembahasan materi hari ini, yaitu tentang muamalah. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan bahas masalah yang pertama, yaitu pengertian muamalah. Muamalah adalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, baik seseorang itu pribadi maupun berbentuk badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, dan negara. Contoh-contoh muamalah. Yang pertama, jual beli, sewa menyewa, perserikatan di bidang pertanian maupun perdagangan, serta perbankan dan asuransi Islam. Hari ini Pak Tejo akan memfokuskan materi yang berkaitan dengan jual beli. A. Jual beli. Pengertian dasar hukum dan hukum jual beli. Jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, nahan Nabi SAW ambai'ul gharar. Artinya, Nabi Muhammad telah melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan. B. Rukun dan syarat jual beli. Orang yang melakukan akad jual beli, yaitu penjual dan pembeli, syaratnya harus A. Berakal, yang B adalah balik, yang C adalah berhak menggunakan hartanya. Berakal maksudnya orang tersebut tidak gila. Artinya akalnya tidak dalam keadaan terganggu. Yang B adalah balik, artinya orang yang melakukan jual beli sudah cukup umur, minimal 14 tahun. Yang C adalah berhak menggunakan hartanya. Artinya, orang yang melakukan jual beli adalah berhak sepenuhnya menggunakan hartanya. Harta tersebut tidak melekat pada keluarganya atau saudaranya. Yang selanjutnya adalah rukun jual beli adalah sighat atau ucapan ijab qabul. Kalau orang melakukan jual beli maka harus ada ucapan ijab qabul. Contohnya, kalau orang melakukan jual beli, saya jual barang ini dengan harga 100.000, maka si pembeli pun harus mengucapkan bahwa barang ini saya beli dengan harga 100.000. Sah. Yang selanjutnya, barang yang diperjualbelikan syaratnya harus halal. Jadi barang yang dijual beli syaratnya harus halal, tidak boleh barang haram, tidak boleh barang haram. Yang syarat barang yang diperjualbelikan yang selanjutnya adalah barang tersebut ada manfaatnya. Jadi barang yang dijual harus ada manfaatnya.
Kalau tidak ada manfaatnya, maka barang tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Yang selanjutnya, barang yang diperjualbelikan tersebut ada di tempat atau sudah ada di tempat lain. Barang tersebut bisa dibuktikan kalau kita menjual barang tersebut belum ada di tempat, tapi barang tersebut bisa ditaruh di tempat lain, tapi bisa dibuktikan bahwa barang itu ada. Syarat yang selanjutnya, barang tersebut adalah milik si penjual atau berada di dalam kekuasaannya. Maksudnya bahwa barang yang akan dijual belikan adalah sepenuhnya ada di tangan si penjual atau berada dalam kekuasaan, minimal tidak sengketa. Yang selanjutnya, syarat barang yang diperjualbelikan adalah diketahui zat, bentuk, kadar, dan sifatnya. Diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu antara si penjual dan pembeli. Nilai barang yang dijual atau berupa apa saja. Nilai barang yang dijual atau berupa uang, syaratnya harga jual harus jelas jumlahnya. Kalau kita melakukan jual beli, maka dalam menentukan harga harus jelas. Kalau kita menentukan 100.000, ya kita harus menentukan jelas bahwa itu harganya 100.000. Yang selanjutnya, nilai barang yang dijual syaratnya adalah nilai tukar barang dapat diserahkan pada saat transaksi. Nilai tukar barang dapat diserahkan pada saat transaksi. Minimal contohnya uang. Jadi kalau kita membeli barang atau barang kita yang kita jual, kita harus bisa menyerahkan nilai tukarnya. Contohnya berupa uang atau berupa barang lain sebagai ganti. Yang selanjutnya, nilai barang yang diperjualbelikan syaratnya adalah apabila transaksi dengan barter atau al-muhayyadah, maka tidak boleh dengan barang haram. Contohnya, kalau kita apabila melakukan transaksi dengan barter, maka menjual beras tidak boleh ditukar dengan daging babi ataupun barang najis lainnya. Yang C atau yang selanjutnya, dalam jual beli maka ada istilah dengan khiyar. Khiyar adalah hak memilih bagi si penjual dan si pembeli untuk meneruskan jual belinya atau membatalkan karena adanya suatu hal, misalnya cacat pada barang. Hukum Islam membolehkan hak khiyar agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Jika ada penyesalan dalam jual beli, maka sunnah untuk membatalkan dengan cara mengembalikan barang kepada penjual. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, man aqala akhahu bai'a aqalallahu asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang rela mencabut jual beli terhadap saudaranya, maka Allah pun akan mencabut kerugiannya di kemudian hari. Yang selanjutnya adalah D, macam-macam jual beli. Yang pertama, jual beli yang sah, terpenuhi rukun dan syaratnya.
Yang kedua, jual beli yang tidak sah, tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Contoh jual beli sesuatu yang najis seperti bangkai daging babi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah jual beli air mani hewan. Jual beli air mani hewan adalah jual beli yang tidak sah atau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an ashabil fakhli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jual beli mani hewan. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya adalah jual beli anak hewan yang masih berada dalam kandungan. Itu juga jual beli yang tidak sah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha bai'i habali lahablah, bahwa Rasulullah telah melarang menjual anak hewan yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli yang mengandung kecurangan dan penipuan. Jual beli yang sah tetapi terlarang atau fasid. Karena yang pertama, merugikan si penjual dan pembeli dan orang lain. Yang kedua, mempersulit peredaran barang. Yang ketiga, merugikan kepentingan umum. Inilah jual beli yang sah tetapi terlarang. Karena tadi, merugikan si penjual dan si pembeli, mempersulit peredaran barang, dan merugikan kepentingan umum. Contoh jual beli dengan maksud untuk ditimbun, itu juga jual beli yang dilarang. Yang selanjutnya adalah jual beli najisi, yaitu menawarkan suatu barang dengan maksud untuk mempengaruhi orang lain agar mau membeli barang yang ditawarkannya. Sedangkan yang menawar barang tersebut adalah teman si penjual. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anin najisi. Rasulullah melarang jual beli dengan cara najisi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa itu dengan cara najisi? Yaitu dengan cara mempengaruhi temannya. Padahal temannya sebetulnya tidak berkeinginan untuk membeli. Tapi karena merasa tidak enak dengan teman, maka dia terpaksanya membeli. Jadi jual beli dengan cara tersebut tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Yang selanjutnya adalah jual beli dengan cara monopoli. Jual beli dengan cara monopoli tersebut ini juga tidak dibolehkan dalam Islam. Apa yang dimaksud dengan jual beli dengan cara monopoli? Yaitu menimbun barang agar orang lain tidak membeli walaupun dengan melampaui harga pasaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli seperti ini karena akan merugikan kepentingan umum. Demikianlah materi hari ini. Mudah-mudahan anak bisa mengerti apa yang Pak Tejo sampaikan, dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua.
Oleh karena itu, materi ini hari ini kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.